Shalom warga kerajaan. Bagaimana seorang ayah yang godly, yang saleh, yang hidup dalam Tuhan bisa berpengaruh begitu luas. Contoh luar biasa adalah seorang murid daripada Paulus bernama Filemon. Cuma satu kitab dan cuma satu pasal. Tapi kita bisa belajar banyak di sini. Kita lihat peranan pada Paulus sebagai bapak rohani yang berpengaruh begitu luas, saudaraku. Saya sendiri tidak punya anak secara jasmani, tapi ukurannya bukan gedung yang saya bangun, pelayanan yang kita dirikan dengan tentu saja yang pekerjaan Roh Kudus. Tapi apa yang terjadi pada anak-anak dan ataupun anak rohani kita. Kita lihat di sini Paulus melihat dirinya sebagai hukuman karena Kristus. Dia tidak lihat dirinya sebagai the prisoner of Rome. Dia bilang prisoner because of Christ Jesus. Dan Timotius saudara kita lihat di sana hubungan yang sangat baik. Dan kepada Filemon adalah seorang pengusaha. Dan saudaraku kita melihat di Kolose. Dan juga disebut co-partner ataupun co-worker daripada Rasul Paulus. Dan Apfia yang disebutkan dalam ayat kedua, ini adalah istri daripada Filemon dan putranya bernama Arkhipus, yang juga disebutkan dalam kitab Kolose salah satu teacher, pengajar di dalam jemaat. Tapi dimulai di mana? Jemaat di rumahmu. Menarik sekali. Influence-nya itu meluas saudaraku ya, sampai kepada komunitas. Dan kita melihat di sini contoh pembapaan yang luar biasa. Ada disebutkan seorang bernama Onesimus. Filemon ini seorang pengusaha yang mapan. Dari mana kita tahu? Sebab dia punya hamba-hamba, termasuk Onesimus ini. Dan juga dia seorang berpengaruh. Karena itu saudaraku, bergaulah dengan hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Firman Allah mengatakan bagaimana untuk bisa berhasil orang-orang mulia di negeri. Merekalah yang aku teladani. Karena itu saudaraku, Filemon bergaul dengan Paulus dan Timotius. Dan akibatnya dimulai daripada his own family. Istrinya Apfia tadi berbuah banyak. Dan juga Arkhipus menarik sekali namanya. Arkhipus juga artinya apa saudaraku? The master of the horse. Apakah horse itu? Nafsu orang muda saudara. Rupanya dia ini punya penguasaan diri yang sangat tinggi. Tetapi Filemon menarik sekali, yaitu the one who kisses. Artinya seorang yang sangat-sangat pandai bergaul saudara ya. Firman Allah mengatakan orang yang memberikan jawaban yang tepat seperti mencium bibir. Ada satu pepatah Tionghoa berkata, kalau Anda bisa tersenyum jangan buka toko, saudaraku. Dan di sini kita lihat bagaimana ada jemaat di rumah yang dia bina, bahkan menjadi besar, menjadi jemaat di Kolose yang dewasa dan luar biasa itu. Kita lihat berkat dari orang tua ayat ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan dia selalu mengucap syukur pada Tuhan. Setiap kali aku mengingat engkau. Ada orang-orang tertentu dalam hidup saya, kalau saya ingat mereka, hati saya terangkat dengan ucapan syukur. Dan saya berkata kiranya Tuhan menambahkan dalam kerajaan-Mu orang-orang seperti mereka ini. Dan kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus berkata, kalau Onesimus merugikan engkau, put that into my account. Artinya aku yang akan bayar kerugiannya. Menjadi seorang gembala itu tidak mudah dan perlu anugerah Tuhan, apalagi jadi bapak rohani. Dalam hidup saya ketika saya jadi penginjil, hidup saya gampang sekali saudara ya. Berserta dengan Tuhan kemana-mana, saya berkhotbah di lapangan-lapangan. Bahkan baru minggu yang lalu saudaraku, di kota Dobo, di Kepulauan Aru, saya masih berbicara di tengah lapangan saudara. Tetapi ketika jadi gembala, memerlukan double grace, apalagi menjadi bapak rohani. So help me God. Dan saya berdoa semua bapak-bapak mendengar ini, coba periksa apakah istrimu berbuah, apakah dia penuh dengan sukacita, apakah dia berbahagia, dan bagaimana dengan anak-anak kita. Ingat apa yang saya sampaikan, bahwa anak-anak yang tidak bisa dituduh karena hidup tidak tertib. Karena itu saudara meminta anugerah Tuhan, supaya dalam keluargamu ada pengaruh yang mempengaruhi banyak orang dan pengaruh yang baik. God bless you all. Amin.